Jarak di 1,6 km, Mas Bro and guys. Jarak di 2,5 km. Jarak di 3,8 km. Oh my god. Oke, mohon maaf karena baterai menunjukkan tinggal untuk return to home. Jadi ini otomatis pulang ya, nggak bisa lebih jauh lagi. Oh my god. Waduh, kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro and guys, dan juga rekan-rekan pilot di seluruh Indonesia. Nah, ini kan kalau baru terbang kan panas ya. Nah, caranya supaya cepat dingin gini, Mas Bro and guys. Ini bagian belakangnya. Nah, kita lihat ini supaya cepat dingin gini nih. Sampai 100 kali. Nah, insya Allah cepat dingin. Plus bau jigong juga di sini. Itu Mas Bro guys. Oke, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro and guys, dan juga rekan-rekan pilot di seluruh Indonesia. Apa kabar semua? Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam satu buah video yang sedikit berbeda. Kali ini kita akan membahas perihal Vimy X8 SE, yang mana sebelum-sebelumnya belum ada pembahasan tentang lebih detail lagi perihal Vimy X8 SE. Nah, dalam video ini insya Allah saya akan mencoba untuk memberikan presentasi bagaimana cara untuk mengurangi atau mengantisipasi overheat yang terjadi pada drone Vimy X8 SE khususnya. Ini bisa dibilang ya cukup panas ya, ini cukup panas yang dihasilkan dari mainboard dan juga baterai. Jadi ada sedikit kesimpulan ya bagi saya pribadi yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya pengguna drone Vimy X8 SE, yang mana dari drone ini ada dua penghasil panas, yaitu mainboard dan juga baterai. Nah, untuk kebutuhan terbang pada saat siang hari ini kita agak riskan ya, agak sedikit agak khawatir ya kepanasan atau segala macamnya, khususnya apabila ini terbangnya hover dan diem saja, kecuali terbangnya untuk maju terus. Itu sepertinya dari gerakan unit drone yang dilakukan tersebut bisa sedikit banyaknya membantu untuk membuang panas ya. Namun demikian, ini harus diperhatikan apabila pengguna drone atau pilot drone menggunakan drone ini lebih sering atau lebih lama hover atau pause hold. Ini kan terjadi rentan panas ya di mainboardnya yang dihasilkan di dalam ini mainboard, dan juga di baterainya. Itu saya juga pernah mengalami ya. Itu belum siang-siang, baru sekitar pukul 10 pagi ya, 10 pagi lewat 15 menit lah. Masih tergolong belum terlalu panas, tapi sudah ada peringatan overheat, sudah ada peringatan overheat. Dan dalam video ini insya Allah saya akan mencoba berbagi tips untuk mengurangi faktor panas yang terjadi pada drone Vimy X8 SE. Nah, khususnya itu di area baterai ya. Dalam video ini kita membahas tentang baterai dulu. Bagaimana caranya supaya pilot yang ingin terbang
pada siang hari atau mungkin dalam situasi udara yang panas, tips ini akan bermanfaat. Oke, bagaimana caranya? Yuk kita langsung saja Mas Brian guys, dan juga rekan-rekan pilot di seluruh Indonesia. Kita simak penjelasan berikut ini dan upayakan menonton video ini dari awal sampai akhir supaya tidak ada ilmu yang terlewat. Baik, di depan saya ini sudah ada sebuah baterai yang masih original, dan teman-teman apabila mempunyai atau memiliki baterai yang sekiranya sudah rusak, itu sebaiknya jangan dibuang. Kita bisa memanfaatkan case baterai yang rusak tersebut. Ini digunakan sebagai baterai alternatif yang situasional. Kondisinya digunakan apabila ingin terbang dalam kondisi udara yang panas atau situasi panas terik matahari, yang mana insya Allah trik ini akan sangat bermanfaat untuk mengurangi panas yang terjadi pada drone Vimy X8 SE. Baik, nah yang perlu kita catat adalah gunakan baterai yang rusak saja ya. Gunakan baterai yang rusak, selnya itu yang original ya, atau yang masih normal itu dipindahkan ke baterai yang rusak. Namun demikian, baterai yang sudah rusak tersebut, case-nya kita modifikasi untuk membuat lubang pembuangan panas di tempat-tempat yang akan kita praktikkan dalam video ini. Baik, kurang lebih begitu penjelasannya. Kita langsung saja masukin guys. Kita mencoba untuk melakukan pembuatan lubang pembuangan panas menggunakan baterai yang sudah rusak. Baik, ini baterai yang sudah rusak, yang selnya sudah tidak ada. Insya Allah ini bisa kita manfaatkan sebagai baterai alternatif atau kondisi, maksudnya baterai yang akan digunakan untuk kondisi terbang panas, dengan tujuan bisa mengurangi ya, faktor panas yang terjadi dalam unit drone. Kita konsentrasi ke case baterainya atau baterainya. Bagaimana caranya supaya panas dari baterai ini tidak menjalar ke bagian bawahnya. Artinya kalau terjadi panas pada baterai dan juga terjadi panas pada mainboard, maka suhu akan terakumulasi. Namun apabila kita mengurangi panas pada baterai, maka alhasil suhu panas yang terjadi pada drone itu pasti insya Allah akan berkurang ya, khususnya untuk terbang siang. Tapi kalau untuk terbang malam, terbang yang di situasi atau udara yang sejuk, dingin, itu tidak diperlukan. Ini case khusus video ini kita membahas adalah untuk kebutuhan, artinya untuk mengakomodir kebutuhan terbang pada situasi panas. Nah, di dalam case-nya ini, baterainya ini bisa kita sama-sama lihat. Ini ada celah untuk dilakukan pembuatan lubang pembuangan panas pada saat terbang nanti. Ini bisa digunakan pada area ini ya. Di sini kita akan buat totalnya ada 4 ya, 1 2 3 dan 4. Yang ini targetnya adalah itu 1 untuk case yang bagian atas ya. Saya tidak menyarankan untuk membuat lubang pembuangan panas di bagian atas ya, tidak menyarankan, sedikit saja, tidak harus banyak-banyak lubang ya. Namun demikian, jika teman-teman ingin membuatnya ini lebih banyak ya, dipersilakan saja, karena drone milik sendiri, teman-teman yang paling tahu ya kebutuhannya seperti apa. Yang penting intinya tujuannya adalah ini adalah mengurangi panas pada unit drone, khususnya dari baterai. Apabila baterai ini kita kurangi panasnya, insya Allah pada unit drone pun akan turun juga panasnya. Nah, di bagian case atas seperti itu posisinya, dan di bagian case bawah yang tidak terlihat nanti kita bisa gunakan ini. Kita akan maksimalkan untuk case bawah juga di bagian ini, case bawah di bagian ini. Selebihnya mungkin barangkali teman-teman bisa tidak menggunakan bagian bawahnya ini. Ini ada plat tipis aluminium yang barangkali apabila setelah terbang itu, ini kalau dilepas baterainya dibalikan, itu sangat cepat untuk pembuangan panasnya, jadi lebih efektif memang. Namun kita kembalikan ke masing-masing, bebas mau ini dilepas atau tidak, dipersilakan saja.
Yang penting inti dari lubang pembuangan panas ini sudah terakomodir lebih dari cukup. Selain itu juga di area sini masih bisa, di sini pun masih bisa dibuat lubang panasnya. Di sini. Oke, kita langsung saja praktek untuk melakukan pembuatan lubang. Oke, sebelum kita melakukan pembuatan lubang, alat-alat yang diperlukan adalah bor, khususnya lebih fleksibel dalam menggunakan bor cordless ya, menggunakan baterai. Lalu mata bor 2 sampai 4 mili. Ini saya menggunakan mata bor yang 2,5 mili. Nah, ini untuk step pertama kita menggunakan mata bor yang kecil terlebih dahulu, 2 sampai 4 mili. Itu untuk marking. Sebelum di marking juga kita tandai dulu dengan titik dari spidol atau pulpen atau bahan yang bisa memberikan tanda untuk penempatan titik. Selain itu, untuk melakukan oversize lubang yang sesuai dengan kebutuhannya, ini mata bor piramid ya, mata bor step yang berbentuk seperti piramid ini. Jadi kita lubangi step by step dari sekian mili naik lagi kebutuhannya bertahap ya. Jadi nggak langsung pakai mata bor besar, kita gunakan mata bor step ini, mata bor piramid kalau sebutnya, agar lubang yang dibuat itu lebih presisi dan lebih rapih, jadi tidak meleset. Oke Mas Bro guys, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman semua yang ingin tahu triknya dalam membuat lubang yang rapih dan yang enak dilihat, bermanfaat untuk membuang panas, bermanfaat untuk mengurangi panas. Kita langsung saja melakukan prakteknya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman. Oke, untuk menandakan di titik seperti ini dibuat ya untuk masing-masing spot yang akan dilubangi. Center dicari posisinya. Tujuannya itu nanti supaya pada saat mata bor ditusuk itu supaya tidak meleset ya. Jadi hasilnya insya Allah presisi untuk setiap sisi. Setelah ada marking tersebut, kita langsung saja masukin guys untuk melakukan lubang tahap awal menggunakan mata bor yang paling kecil. Baik, setelah pengoboran tahap pertama dilakukan, ini sudah terlihat ya lubang-lubang markingnya. Insya Allah titiknya tepat, tidak meleset terlalu jauh. Begitu pula case yang bawah sudah siap, semua sudah dimarking. Selanjutnya kita lakukan pengoboran utama sekaligus menentukan melihat kebutuhan besar lubangnya seperti apa menggunakan mata bor piramid. Pinta yang terucap dariku, hanya engkau yang selalu ku tunggu. Meski waktu kini telah lekang seiring lelah hatiku, namun kau selalu ku tunggu. Hanya engkau di mimpiku yang selalu menemaniku. Telah ku tuliskan namamu di hatiku. Hanya engkau yang ku tunggu selalu dalam
Baik, alhamdulillah Mas Bro guys dan juga rekan-rekan pilot di seluruh Indonesia sudah selesai perpindahan sel ke case yang sudah dimodifikasi. Ini case yang masih lama ya, yang masih original, belum ada sirkulasi untuk pembuangan panas. Ini sudah ada. Oke, dengan pengalaman terbang sebelumnya sewaktu di Raja Bali, baterai tiba-tiba ngedrop dan mendarat 2 km di atas gunung. Saya juga harus mencari drone-nya. Dari pengalaman tersebut, saya melihat ada ciri-ciri yang mendefinisikan, mungkin barangkali ya menurut pendapat saya, mungkin juga teman-teman bisa sepaham bahwa karakter suhu di atas 60 derajat Celcius bagi baterai ini, kalau menurut pendapat saya ya itu sudah masuk kategori overheat ya, karena sebelum-sebelumnya juga saya belum pernah mengalami baterai sampai setinggi itu suhunya ya. Ya, dari pengalaman tersebut saya buat hikmah, saya jadikan hikmah pelajaran bahwa baterai bagaimanapun tidak boleh sampai suhu di atas 60 derajat Celcius. Ya, insya Allah dengan cara seperti ini drone Vimy yang saya terbangkan itu nanti suhunya bisa lebih rendah ya, bisa lebih rendah daripada sebelumnya. Yang sebelumnya itu sampai 60 derajat Celcius lebih ya. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini suhunya tidak sampai mencapai itu. Baik, untuk lebih jelasnya kita langsung coba saja ya terbang. Apakah ada perbedaan, nanti kita lihat seperti apa. Baik, sebelumnya video untuk terbang trial dalam video berikutnya, dan kita akhiri saja video ini. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.